Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Welcome back to English class with me, Miss Nora. Nice to see you again di Today, we will discuss lesson 3. Hari ini kita akan mempelajari bab yang ketiga dengan judul It's a Tidy Living Room atau ini adalah ruang tamu yang rapi. What we will learn today, materi yang akan kita pelajari hari ini antara lain, yang pertama, things in the living room atau benda-benda yang ada di ruang tamu. Kemudian yang kedua, preposition of place atau kata depan untuk menyatakan tempat atau posisi. Sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa menemukannya juga di buku kalian pada halaman 40. Mari kita jawab pertanyaan yang ada berdasarkan gambar. Number 1. Nomor 1. Where is Made? Where? Di mana? Where is Made? Di manakah Made? Kira-kira di manakah Made berada? Ya, Made berada di ruang tamu. In the living room. Number 2. What is he doing? What? Apa? What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Kira-kira sedang melakukan apakah Made di ruang tamu? Made sedang menonton TV. He is watching a television. Next, number 3. Is there a TV in the living room? Apakah ada sebuah TV di ruang tamu? Adakah TV di gambar tersebut anak-anak? The answer is yes, there is. Ya, di sana ada sebuah TV. Number 4. Where is the TV? Di manakah TV berada? Bisa kita lihat, TV berada di atas meja. On the table. Di atas meja. And then number 5. Are there books on the table? Apakah ada buku-buku di atas meja? Yes, there are. Ada 3 buah buku di atas meja. Nah, selanjutnya, benda-benda apa sajakah yang sering kita temui di ruang tamu? The first one, yang pertama yang sering kita temukan di ruang tamu adalah an armchair, sebuah kursi berlengan. Kemudian, a painting, sebuah lukisan. A sofa, sebuah sofa. A TV, sebuah televisi. Next, selanjutnya, a cupboard, sebuah lemari. A mirror, sebuah cermin. A radio, sebuah radio. A bookcase, sebuah rak buku. Di ruang tamu biasanya juga ada sebuah pintu. A door, sebuah pintu. A floor, lantai. A window, sebuah jendela. A curtain, sebuah tirai. Nah, setelah mengetahui benda-benda apa saja yang ada di ruang tamu, sekarang mari kita mencari tahu apa itu preposition of place. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau tempat. Ada 6 preposition of place yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah in, yang artinya di dalam. Yang kedua, on,
di atas. Yang ketiga, under, di bawah. Next, selanjutnya, behind, di belakang. Yang kelima ada in front of, di depan. In front of. Dan yang keenam, between, di antara. Untuk memudahkan kalian dalam memahami preposition of place, coba perhatikan gambar yang ada di samping masing-masing preposisi atau kata depan tadi. Contoh kalimat yang menggunakan preposisi atau kata depan, yang pertama, bisa dilihat ada sebuah bola di dalam kotak. The ball is in the box. Bola berada di dalam sebuah kotak. Kemudian, pada gambar bisa kita lihat kucing berada di atas meja, sedangkan anjing berada di bawah meja. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, di atas adalah on. The cat is on the table. Seekor kucing berada di atas sebuah meja. Sedangkan di bawah adalah under. The dog is under the table. Seekor anjing berada di bawah sebuah meja. Under, di bawah. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai ask and tell location, menanyakan dan memberi petunjuk lokasi suatu benda. Kita juga akan mempelajari penggunaan there is dan there are dalam mendeskripsikan ada atau tidaknya benda di dalam suatu ruangan. Untuk menanyakan letak suatu benda, kita menggunakan kata tanya where atau di mana. Contohnya, where is the table? Di mana meja? Seta ingin tahu di mana letak meja. Dia bertanya, where is the table? Di mana meja? Pada gambar bisa kita lihat meja berada di depan televisi. Sehingga untuk memberi petunjuk letak benda, kita bisa menjawab dengan it's in front of the TV. Meja berada di depan televisi. Sekarang dia ingin tahu di mana letak buku. Oleh karena itu, pertanyaannya menjadi where is the book? Di mana buku? Pada gambar, di manakah kira-kira letak buku? Ya, buku berada di atas meja. It's on the table. Buku berada di atas meja. Untuk menyatakan keberadaan suatu benda, kita bisa juga menggunakan there is dan there are. Dalam bahasa Indonesia, there is dan there are mempunyai arti ada. There is biasanya diikuti dengan kata benda tunggal atau benda yang berjumlah satu. Contohnya, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Bukunya hanya berjumlah satu, sebuah buku. Sementara itu, there are diikuti oleh kata benda jamak atau benda yang berjumlah lebih dari satu. Contohnya, there are 3 books on the table. There are, ada, 3 books, 3 buku, on the table, di atas meja. Karena bukunya berjumlah 3 atau lebih dari 1, maka kita menggunakan there are. Contoh percakapannya, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja.
Pada gambar ruang tamu, buku berada di atas meja. Sehingga jawabannya adalah yes, there is. Ya, ada. There are 3 chairs in the living room. Ada 3 chairs, 3 kursi in the living room, di ruang tamu. Apakah di ruang tamu itu ada 3 buah kursi? Jawabannya, no, there aren't. Tidak. Tidak ada 3 buah kursi di ruang tamu. Bisa kita lihat dari contoh percakapan tadi, jika benda itu memang ada, maka jawablah dengan yes, there is, atau yes, there are. Tapi, jika benda itu tidak ada, maka jawablah dengan no, there aren't, atau no, there isn't. Selanjutnya, sebagai tugas kalian, open your book on page 43. Buka buku kalian pada halaman 43. Look and write yes or no. Ada gambar sebuah living room atau ruang tamu. Perhatikan gambar yang ada, kemudian bacalah pernyataan dari nomor 1 hingga nomor 7. Tentukan apakah pernyataan itu sesuai dengan gambar, yes, atau tidak sesuai, no. Kita lihat contoh nomor 1. The green table, meja yang berwarna hijau, is in front of, di depan, the sofa, sebuah sofa. Meja hijau memang berada di depan sofa. Berarti jawaban yang benar adalah yes. Nah, sekarang cobalah jawab pertanyaan nomor 2 hingga nomor 7. Nah, bagaimana materi kita pada hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Thank you for your attention. See you next week. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.